Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali bersama-sama tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan di antara kita tentang kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah taufiknya menunjukkan yang hak itu hak dan berikan kita kesabaran untuk menjalankannya, sekaligus Allah tunjukkan yang batil itu batil dan berikan kita kesabaran untuk meninggalkannya. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk hasanah kita, panutan kita, suri taudan kita, baginda Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in wa tabi'in tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram dengan syarah Tawdihul Ahkam. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada bab masul khufain. Untuk bab ini nanti kita agak cepatkan saja ya, mungkin karena juga jarang-jarang kita amalkan ya, sekedar pengetahuan umum gitu saja. Nanti setelah itu pindah ke bab nawaqidul wudu. Nah itu yang agak penting ya, pembahasan tentang pembatal wudu. Ya, kemarin kita sudah bacakan hadis yang pertama dari bab ini, masul khufain, mengusap khuf, dua khuf. Hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa ketika Rasulullah SAW hendak berwudu, kemudian sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ingin membantu beliau ya melepaskan kedua khuf Rasulullah SAW. Ya, lantas Rasulullah melarangnya, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Ya, biarkan saja karena saya memakainya dalam kondisi suci. Ya, kemarin saya bacakan ini menjadi syarat bahwa seseorang kalau ingin mengusap khufnya itu harus dalam kondisi suci. Ya, suci dari hadas, tentunya hadas besar atau kecil, dan juga khufnya juga dalam posisi suci. Ya, sepatunya atau kaos kakinya
dalam kondisi suci sempurna. Ya, itu syarat yang pertama. Kalau kita misalkan mungkin agak repot untuk lepas kaos kaki kita, udahlah hari ini saya mau tak usap saja, ya, karena mungkin ya tadi itu repot. Maka syaratnya ketika pakai posisi antum suci habis wudu, ya, dan juga kaos kakinya juga suci, ya. Nggak boleh dalam posisi najis, maka itu menjadi syarat. Kemudian al-mu'allif rahimahullah, beliau memberikan satu faedah. Ini faedahnya banyak sebenarnya, kita ambil yang agak penting-penting aja. Tambahan faedah, kata beliau, bolehnya seseorang itu membantu orang yang mungkin dianggap lebih alim, lebih soleh, ya, tapi jangan sampai apa? Hulu, berlebih-lebihan, apalagi sampai meyakini keberkahan. Ya kalau niatnya cari pahala, ya sah-sah saja, boleh. Jadi kalau misalkan kita ingin membantu seseorang yang mungkin dia bisa orang tua kita atau ustadz kita, yaitu boleh-boleh saja, ya, seperti sahabat Mughirah bin Syu'bah ini, ya, dan sahabat-sahabat yang lain juga seperti itu. Ada yang kalau enggak, Abdullah bin Mas'ud itu kan sahabat yang memang bersama beliau terus, membantu beliau, termasuk juga Anas bin Malik, sejak kecil Anas bin Malik, ya, membantu di rumah Rasulullah apa yang dibutuhkan Rasulullah dalam kesehariannya. Maka boleh kalau misalkan antum ketemu ustaz, ya, misalkan Ustaz Anas datang ke sini, ya boleh untuk kemudian antum apa istilahnya, membantu atau apa, khidmah lah kalau bahasa Arabnya itu, ya, menyiapkan dirinya untuk apa yang dibutuhkan ustaz tersebut, kita berusaha untuk menyediakan, ya, ini boleh, ya, kalau kita niati ibadah, ya insya Allah jadi ibadah. Yang penting jangan sampai apa, hulu, berlebihan, ya, sampai nanti harus cium-cium apanya, tangannya atau apanya, tuh minta doa apa minumannya, terus diyakini ada keberkahannya, tentu itu tidak ada tuntunannya. Allah a'lam bishawab. Hadis yang kedua, kita bacakan secara singkat. Bismillah. An Aliin radhiyallahu anhu qala law kana ad-dinu bi ra'yi la kana asfala al-khuffi aula bil mashi min a'la. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahirihi aw zahiri khuffaihi, akhraja Abu Daud bi isnadin hasan. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, kalau seandainya agama itu berdasarkan ra'yul, akal, maka pastilah mengusap di bawah khuf aula lebih layak dan lebih pas daripada mengusap di bagian atasnya. Beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah SAW, karena saya melihat Rasulullah SAW itu mengusap khufnya di bagian atasnya, ya, bukan di bagian bawahnya, ya. Itu menunjukkan, kata beliau menyimpulkan, ini menunjukkan bahwa agama itu berdasarkan apa? Dalil Quran dan Sunnah Rasulullah.
Kalau dengan akal-akalan, ya tentu yang bawah lebih layak dan lebih pas, karena kan yang bawah yang lebih kena banyak, kemungkinan besar kena kotoran najis ya enggak, tapi justru yang di atasnya lah yang diusap ya, karena akal kita tentu terbatas, sangat terbatas ya, tidak bisa kita jadikan dasar hukum dalam agama kita ya. Akal itu mulai digunakan untuk jadi dasar hukum Islam sejak masa Abbasiyah ya, abad kedua, ketika masa-masa Harun ar-Rasyid yang memang masa beliau cinta dengan ulama ilmu, tapi agak sedikit setelahnya kebablasan, diterjemahkan buku-buku filsafat, buku-buku Yunani ya, terus kemudian dicampur adukkan dengan buku-buku atau tuntunan agama Islam, sehingga apa? Sehingga begitu banyak pengaruhnya filsafat Yunani, dan itu banyak yang mengagungkan akal, sehingga sejak itulah kemudian ya akal jadikan salah satu dasar hukum. Maka muncullah Mu'tazilah ya, firqah Mu'tazilah yang memang mengagungkan akal ya, sampai sekarang termasuk di antaranya ya Asy'ariyah, Allah alam shawab. Karena Abu Hasan al-Asy'ari itu awalnya Mu'tazilah, proses Mu'tazilah ya, terus kemudian Asy'ariyah, baru kemudian sebenarnya rujuk kembali kepada manhaj salafus saleh. Allah alam shawab ya. Ya, tokoh-tokoh filsafat Aristoteles, Plato dan seterusnya ya, yang kemudian diterjemahkan buku-buku mereka dan akhirnya mempengaruhi dalam menentukan hukum syariat agama kita. Maka sekali lagi, akal tidak bisa jadi landasan hukum menentukan syariat agama kita, karena sekali lagi terbatas ya, sangat terbatas. Allah ciptakan akal ini sangat terbatas ya, perkara yang sederhana saja kita nggak bisa tahu kalau nggak diberitahu ya. Tapi akal tetap digunakan ya, tetap digunakan dalam menentukan hukum. Jadi nanti kalau dalam ushul fikih disebut ada qat'iyud dalalah dan dhanniyud dalalah ya, itu nanti dalam bab ushul fikih ada dalil yang qat'i yang pasti, ada yang dhani. Dhani itu yang masih multi tafsir ya, sehingga itu membutuhkan akal untuk istilahnya untuk menggabungkan saja sih, untuk memahami ini sebenarnya maksudnya apa ya, isinya apa, hukum di situ apa, nah itu gunakan akal. Yang dhani yang masih samar. Tapi kalau sudah qat'i sudah nggak bisa lagi ya. Tapi kalau sudah nggak menemukan, maka sebagian ulama kemudian mereka berpendapat tawakuf. Tawakuf itu berhenti. Ada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, kalau sudah nggak tahu keras tawakuf. Tawakuf itu berhenti, nggak bisa menentukan hukum ya. Itu ada istilah dalam fikih ya, tawaqqaf ala hadza al-mas'alah fala yara anna wajibun aw sunnatun aw hakadha. Mereka melihatnya ini tidak ada, belum sampai kepada hukum, berhenti untuk menentukan hukumnya apa dalam satu masalah. Ya, intinya bahwa mengusap khuf itu di bagian atasnya. Jadi caranya telapak tangan dibasahi air. Ya, karena ini mengusap ya, bukan mencuci. Kalau mencuci kan harus disiapkan air atau membasuh, itu mengusap. Kedua telapak tangan dibasahi air. Terus kemudian sebagian ulama menganjurkan untuk direnggangkan begini supaya nanti terkena semua bagian atas
ya, kaki kita. Ada yang tidak, kalaupun begini juga tetap sah. Setelah kita basahi air, kita tempelkan di bagian kaki kita, ini kaki kita, tangan kanan, kaki kanan. Tempelkan ini, terus diusap dari bawah ke atas. Sudah. Sampai di atas mata kaki dikit. Karena kan mata kaki termasuk anggota wudu yang harus dibasuh. Sudah. Kaki kiri juga dengan tangan kiri. Ada yang mengatakan dianjurkan bersama, kayak mengusap kedua telinga. Gini, sama kan? Kanan sama kiri sama kan? Jadi gini. Ya ini. Ada yang mengatakan ya nggak apa-apa, mau kanan dulu, mau baru kiri juga nggak masalah, sah ya. Tapi karena Rasulullah mengatakan adkhaltuhuma tahiratain, aku memasukkan keduanya dalam kondisi suci. Artinya beliau mengusapnya secara makna apa? Tidak zahirnya. Ya, beliau mengusapnya bareng kanan dan kiri. Allah alam bisawab. Tapi kalau seandainya mau kanan dulu baru kiri juga tidak mengapa, karena hukum asalnya membasuh membasuh kaki kan kanan dulu ya enggak, baru kiri. Ya, Allah alam bisawab. Ya, secara garis besar itu makna hadis yang barusan kita bacakan. Kemudian hadis berikutnya ya. Kita bacakan. Bismillah, an Safwan bin Asal qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa la yaliyahunna illa min janabah walakin min gha'id wa baulin wa naumin. Ya, akhrajahu Tirmidzi, Huzaimah, dan disahihkan keduanya. Dari Safwan bin Asal, beliau berkata, Rasulullah memerintahkan kepada kami agar kami tidak melepaskan khuf-khuf kami ketika safar selama 3 hari 3 malam, kecuali ya dari junub. Kalau junub berarti batal, artinya sudah tidak bisa diusap, harus dilepas dan harus dibasuh kakinya. Tapi kalau dari ghaid, baulin, naumin boleh. Artinya kalau pembatal wudunya itu hadas kecil ringan ya, BAB ya, dan tidur, maka itu tidak membatalkan, alias tetap terus bisa diusap sampai batas waktu selesai. Kemarin kita sebutkan untuk safar 3 hari 3 malam. Kapan mulainya? Ya, ulama berbeda. Yang rajih insyaallah dimulai sejak hadas pertama kali dan mengusap. Itu waktu pertama. Jadi bukan ketika memasukkan, bukan ketika memakai khuf, bukan. Jadi misalkan antum sekarang pagi jam 7 pakai ke kantor, pokoknya niat untuk mengusap khuf, nggak mau melepaskan, jam 7 pakai, ya berarti awalnya bukan jam 7 itu, tapi nanti pas hadas, pas antum wudu pertama kali wudu berarti untuk sholat zuhur, ya sudah, ya terserah antum, tergantung antum. Kalau antum wudunya jam 11, ya udah, kalau jam 11 pengen wudu batal. Nah, antum tadi sudah niat tidak mau melepaskan khuf, ya enggak? Ya sudah, antum mulai pas sampai di kaki antum cukup usap kakinya, seret. Nah, sejak itu antum dihitung dari pertama waktunya. Misalkan jam 11 tadi, jam 11 berarti nanti berakhir besok jam 11
mau antum wudu nggak wudu, ya batal nggak batal, ketika sudah jam 11 ya sudah harus di, artinya untuk sholat zuhur berikutnya sudah harus dicuci kakinya. Paham ya? Itu untuk yang mukim 1 hari 1 malam. Kalau untuk yang safar 3 hari 3, ya tinggal ngitung aja. Kalau 3 hari, sekarang Senin berarti Selasa, Rabu, Kamis, ya. Senin ke Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya. Itu hitungannya seperti, tidak dimulai dari pas menggunakan khufnya, bukan itu, tapi mengusap pertama kali. Ya. Kemudian ada khilaf ulama, tapi insya Allah khilafnya tidak terlalu kuat. Ya, apakah boleh mengusap jawrabain, kaos kaki? Ya, jumhur mengatakan boleh. Ada sebagian ulama yang tetap tidak membolehkan. Itu hanya berlaku untuk khuf. Insya Allah yang rajih boleh ya, selama memenuhi syarat, di mana kedua mata kakinya tertutupi. Hadis berikutnya ya, kita singkat-singkat aja karena sekali lagi tadi kita sampaikan di awal, ini yang penting secara garis besar kita mengetahui tata caranya dan waktu masa khufain. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 3 ayyam wa layaliyahunna lil musafir wa yawman walatan lil muqim. Sama ini hadis dikeluarkan Imam Muslim ya, maknanya sama dengan hadis sebelumnya. Rasulullah menjadikan 3 malam 3 hari 3 malam untuk lil musafir dan untuk mukim 1 hari 1 malam. Sudah ya, cukup itulah ya. Berarti kesimpulannya ya, syarat dari masul khufain ulama menyimpulkan ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama ya, secara garis besar kesimpulan dari bab masul khufain, syarat pertama adalah ketika kita masukkan atau pakai khuf dalam kondisi apa? Suci sempurna, baik khuf kita ataupun ya keadaan jasad kita ya, suci baik dari hadas besar ataupun kecil. Yang kedua ya, khuf yang kemarin di hadis yang pertama ya, tadi kita sebutkan juga, itu yaitu alas kaki yang menutupi kedua mata kaki. Adapun kalau terjadi lubang, kemarin sudah kita jelaskan ya, dalam mazhab Imam Syafi'i ya, sekecil apapun nggak boleh, nggak sah ya. Kalau mazhab Abu Hanifah ya, kemarin kita jelaskan kan, itu 3 jari ya. Tapi dalam mazhab Hambali Imam Malik itu, dan itu juga dirajihkan Syekh Utsaimin ya, itu dikembalikan ke uruf ya. Kalau sampai sobeknya besar terus akhirnya nggak jadi khuf, berarti nggak sah. Khuf itu tadi itu alas kaki yang menutupi kedua mata. Kalau kemudian sobeknya besar kemudian menyebabkan alas kaki itu tidak layak disebut khuf, baru batal. Ya, itu yang dirajihkan Syekh Utsaimin rahimahullah. Apa alasannya? Alasannya dulu para sahabat hampir tidak lepas dari khuf mereka apa? Sobek, bolong. Apalagi kalau dalam kondisi untuk dipakai safar ya, lama bertahun-tahun pasti ada yang lubang-lubang dan ada yang sobek. Dan dalam hadis ya, tidak ada riwayat yang menyebutkan, yang mensyaratkan harus rapat semuanya. Tapi Allah alam ya, itulah khilaf ulama tentang boleh dan tidaknya ketika khuf itu
lubang. Kalau Imam Syafi'i sudah kuat. Mereka mengatakan ya kalau sudah bolong sedikit pun tetap nggak boleh. Terus kemudian syarat yang ketiga yaitu bolehnya tadi ya mengusap khuf hanya ketika pembatal wudunya hadas kecil. Kalau hadas besar ya harus dilepas dan kemudian dicuci junub, ya mimpi dan seterusnya. Syarat yang keempat di batas waktu yang tertentu tadi sudah kita sebutkan untuk mukim 1 hari 1 malam dan untuk musafir 3 hari 3 malam. Oke ya. Saya ambil satu hadis bab baru. Nanti kalau bisa hari ini saya mau praktek wudu kalau masih ada waktu. Ya. Bab berikutnya bab nawaqidul wudu. Bab tentang pembatal wudu. Nah, ini mungkin agak ya, penting karena berkaitan dengan amaliyah yaumiyah kita, keseharian kita. Al-Mu'allif rahimahullah sebelum beliau menjelaskan hadis pertama, beliau kasih muqaddimah dulu. Kata beliau, nawaqidul wudu qisman. Secara garis besar kata beliau, pembatal wudu itu ada 2 bagian. Secara garis besar. Sebelum masuk kepada rinci per masalah. Kalau dikumpulkan gitu ada 2 kelompok. Yang pertama kata beliau, hadatsun tanqudul wudu binafsiha. Hal-hal atau keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang itu secara syar'i nas memang membatalkan wudu. Ahdaats tanqudul wudu binafsiha. Ya seperti keluarnya sesuatu dari 2 lubang. Itu ada nasnya jelas. Ya. Nanti kita bacakan rinciannya. Segala sesuatu yang keluar berupa najis yang ada nasnya ataupun enggak najis tapi ada nasnya dari 2 lubang, maka itu secara sendirinya membatalkan wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, asbab. Sebab-sebab yang dimungkinkan akan keluarnya atau terjadinya pembatal wudu yang pertama tadi. Apa contohnya? Tidur. Nah, tidur itu ya nanti khilaf ulama sih, tapi perlu jadikan dulu secara garis besar. Karena memang ada yang menganggap berpendapat itu membatalkan wudu. Atau bekerja yang mungkin lama waktunya antum ragu. Ragu itu 50% ya, ragu betul antara wudunya batal atau tidak batal ya. Karena mungkin ada perasaan tadi kok kayak sudah keluar, tapi ada kemungkinan ada perasaan kok kayak belum gitu. Nah, nanti itu juga terjadi khilaf Allah alam bissawab. Jadi secara garis besar pembatal wudu ada 2 bagian. Yang pertama memang peristiwa secara nas memang itu membatalkan wudu. Ada satu peristiwa yang itu sebab dimungkinkan akan terjadinya pembatal wudu yang pertama tadi, seperti tidur ya. Karena tidur ya kemungkinan besar tanpa sadar itu keluar angin dan itu tentu membatalkan wudu. Hadis yang pertama kita ambil satu hadis ya hari ini. Besok insyaallah lanjutkan hadis berikutnya. An Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu qala
Karena ashabu Rasulillah SAW ala ahdihi yantadhiruna al-Aisha hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, dulu para sahabat itu menunggu keluarnya Rasulullah SAW untuk sholat isya. Beliau kan rumahnya hanya di sampingnya Masjidil Nabawi, yang masjid beliau. Ya, jadi para sahabat begitu semangatnya untuk hadir di sholat jamaah, mereka nunggu keluarnya Rasulullah SAW sholat isya. Terkadang Rasulullah SAW itu keluarnya agak malam, sampai hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai sebagian sahabat itu ngantuk, sambil duduk sambil kepalanya tekluk-tekluk, ngantuk. Ya, kan agak malam Rasulullah keluar. Kemudian setelah Rasulullah datang, ditegakkanlah sholat. Hum yusalluna wa la yatawadda'un. Dan mereka kemudian tidak mengulangi wudu mereka. Ya, enggak ada yang kemudian keluar wudu lagi, enggak. Ya, langsung kemudian mereka mengerjakan salat berjamaah isya bersama Rasulullah. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, dan tentu disahkan oleh Daruqutni dari Abu Dawud, ya. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar para ulama tentang hukum tidur. Saya sebutkan aja langsung. Ulama berbeda pendapat tentang hukum tidur. Sebagian mereka mengatakan anna qalilahu wa katsiru naqidun bina'an minhum ala anna nafsan naum hadathat binaqdil wudu. Pendapat yang pertama mengatakan tidur mau yang sampai nyenyak ataupun tidak itu membatalkan wudu. Ya. Kenapa? Karena hatta orang tidur itu ya kemungkinan keluar angin, bisa jadi tidak sadar. Ya, untuk menanggulangi itu maka dianggap itu sebagai pembatal dan wajib untuk wudu. Sebagian yang lain sebaliknya, mau tidur nyenyak mau tidak nyenyak tetap tidak membatalkan wudu sebelum yata'akkad annahu hadatsa min nafsihi hadathun. Pendapat yang kedua sebaliknya, kalau seandainya tidurnya nyenyak dan tidak nyenyak, tetap tidak membatalkan wudu sebelum betul-betul yakin terjadi dalam dirinya sesuatu yang membatalkan wudu. Jadi kalau tidur bangun-bangun dia yakin belum kentut, belum keluar angin, ya, berarti wudunya batal enggak? Enggak. Tapi ketika dia bangun tidur kok ada perasaan yakin, oh ya tadi di tengah tidur saya keluar angin, ya berarti wudunya batal. Sehingga yang batal wudu itu ya keluarnya sesuatu dari dua lubang itu, bukan tidurnya. Tidurnya ya biasa aja seperti orang normal. Orang normal kan tetap dianggap suci kalau tidak yakin keluar dari sesuatu dari dua lubang itu, ya tidak? Maka harus diyakini dulu, kalau yakin baru batal wudu, kalau tidak berarti tidak. Pendapat yang terakhir dibedakan ya antara tidur nyenyak dengan tidur tidak nyenyak. Kalau nyenyak itu membatalkan wudu, kalau tidak nyenyak masih separuh sadar separuh tidak, maka tidak membatalkan wudu, kecuali kalau yakin ya keluar sesuatu dari dua lubang, ya baru itu membatalkan wudu. Ya.
Karena tentu orang tidur nyenyak ada dimungkinkan keluar sesuatu dari dua lubangnya dalam kondisi apa? Tidak sadar. Tadi keluar angin, yang namanya juga tidur nyenyak, itu tidak sadar. Nah, ketika dia tidur nyenyak, dianggap wudunya batal. Hadza jumhur ulama. Itulah mayoritas ulama berpendapat pendapat yang ketiga, dan insya Allah itulah pendapat yang kuat. Ya, berdasarkan hadis tadi, ya, dan menggabungkan antara dua hadis. Ya, hadis yang pertama yang tadi kita bacakan kan nggak membatalkan wudu. Para sahabat sampai tekluk-tekluk, ya itu disimpulkan ulama yang pendapat ketiga nggak sampai nyenyak. Dengan hadis yang tadi khifaf, ya masul khifaf tadi atau masul khufain, di mana Rasulullah tadi hadis yang tadi bacakan tadi, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk tidak melepaskan khuf tadi, yaitu kecuali dari junub, ya enggak. Tapi kalau dari baul, ghaid, naum, maka tetap terus dipakai. Rasulullah menyebut naum, tidur, berarti naum disamakan dengan ghaid, baul. Ghaid, baul itu BAB. Itu Rasulullah menyamakan berarti naum seperti hadas kecil. Ya tidak. Nah, berarti ini menunjukkan naum pembatal. Maka dari dua hadis ini jumhur mengatakan digabungkan dua hadis, oh berarti yang membatalkan itu kalau tidurnya nyenyak. Kalau tidurnya separuh sadar separuh tidak, maka tidak membatalkan. Hadis yang sahabat tadi sampai tekluk-tekluk nunggu sampai datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pendapat yang rajih, yaitu kembali ke masing-masing nyenyaknya seperti apa. Ya, sampai ngiler ya berarti nyenyak. Terus sampai bunyi ya. Nah, kalau enggak nyenyak yakin keluar, ya tentu itu juga membatalkan wudu ya. Baik. Kemudian kita bacakan faedah, tambahan faedah. Dari hadis tadi menunjukkan bahwa waktu sholat isya itu sebenarnya agak malam. Itu waktu yang afdol. Rasul mengatakan, innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Inilah waktu yang pas untuk sholat isya kalau seandainya saya tidak memberatkan umatku. Ya, ini bisa dipraktekkan kalau di pondok ya, di kampung ya. Tawang sholat awal aja yang datang 1-2, apalagi agak malam. Sing tekakur muadzin jadi imam plus jadi makmumnya. Kalau di pondok bisa ya terapkan. Dengan pondok bisa disetting agak malam 8:30, 9. Tapi ya kayaknya memang masih jarang untuk menerapkan waktu sholat pas untuk sholat isya. Baik ya. Kemudian terakhir keutamaan dalam menanti sholat. Rasulullah mengatakan, la yazalu ahadukum fi sholatin ma dama sholatu tahbisuhu. Ya, ini luar biasa. Keutamaan orang menanti sholat, maka itu ditulis pahalanya seperti sholat. Jadi kalau antum datang di awal waktu, ya kalau bisa mungkin sebelum adzan udah siap-siap wudu, ya persiapkan diri pas adzan selesai, antum selesai adzan, antum bisa melakukan sunnah adzan, menirukan dan
doa dan besar pahalanya. Apa pahala orang yang mengikuti lafaz muadzin? Rasulullah mengatakan haqqat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Maka orang ini pantas dan layak untuk mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Ya. Jadi dalam agama kita ini amal-amal sedikit tapi pahalanya besar, banyak. Di antaranya kemarin ya. Apa keutamaan kita doa habis wudu terakhir kemarin? Masih ingat atau masih lupa? Jadi doa setelah sholat, Rasul mengatakan barang siapa mengikuti muadzin terus kemudian doa Allahumma rabb hadhihi akhir Allahumma shalli ala Muhammad rabb hadhihi tamma salatul qa'imah ila akhiri haqqat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka dia layak mendapat syafaatku di hari kiamat. Dan tentu itu sesuatu yang sangat kita butuhkan di hari kiamat. Keutamaan untuk berdoa setelah wudu apa kemarin? Siapa yang berwudu idza tawadda ahadukum faqala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah Allahumma ij'alni minat tawwabin ij'alni minat mutatahhirin, apa? Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayha sya'a, maka dibukakanlah pintu surga yang 8 dan dia bisa masuk dari pintu mana. Masya Allah, hanya doa sederhana ya, sepele sekali, tidak butuh uang, nggak butuh waktu lama, nggak butuh tenaga, tapi keutamanya luar biasa. Dibukakan pintu surga 8 dan dia diizinkan untuk masuk dari mana saja yang dia inginkan. Ya, maka ketika kita sudah selesai wudu, kemudian ikuti muadzin, terus kemudian kita berdoa, terus kemudian kita hadir. Kalau seandainya mau sholat dulu 2 rakaat di rumah, ya itu juga tentu diutamakan afdal, karena afdalus sholati fil bait ilal maktubah. Seutama-utama sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Jadi kalau antum mau sholat sunnah di rumah, ya itu afdal. Ya, sholat qobliyah misalnya sudah. Ya, di rumah dulu zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat. Sampai masjid mau sholat lagi tahiyatul masjid, babas, boleh. Ya, nanti ketika antum selesai sholat, duduk di situ sambil nunggu sholat, ditegakkan sholat, itu sudah dianggap pahalanya seperti sholat. Nih, Rasulullah mengatakan, la yazalu ahadukum, ya, senantiasa di antara kalian fi sholatin, dalam posisi sholat, madamatis sholatu tahbisuh, selama sholat itu menanti dia, artinya dia menanti datangnya waktu sholat, maka itu dianggap seperti dalam posisi sholat dan pahalanya seperti sholat. Ada cuma duduk ya, tapi yang ditunggu adalah sholat, bukan gajian. Gajian dapat gajian. Baik ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Ini sudah jam 7, mau prakteknya. Praktek agak lama. Praktek butuh. Atau pertemuan depan aja ya. Oke. Tahun depan insyaallah kita akan praktekkan wudu dan murojaah. Ya, murojaah. Nanti saya sebutkan murojaah pendapat para ulama ya. Mengusap kepala misalkan 2 cara, begini sama begini. Saya sebutkan hadis secara ringkas. Terus menggosok, apa hukumnya menggosok? Karena rukunnya yang penting air kena anggota tubuh selesai. Antum curkan gitu sudah. Yang penting terkena itu sudah sah. Tapi kan khilaf ulama menggosok, mengusap-usap itu gimana hukumnya? Terus melebihi dari batas yang diwajibkan gimana hukumnya? Kemarin kita jelaskan. Nah, nanti kita merojaah ketika kita praktekkan insyaallah. Sehingga tentu ibadah kita ya ibadah yang didasarkan dengan ilmu. Karena dulu pernah kita sampaikan, kesempurnaan salat kita ini akan sangat ditentukan salah satunya dengan kesempurnaan wudu kita.
Terus keempat, man asbagho, siapa yang menyempurnakan wudu. Ya, jadi kekhusyuan, ketumakninahan salat kita salah satu pengaruhnya atas kesempurnaan taharah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.